Setiap kali ada keluarga meninggal, banyak masyarakat mengeluarkan uang belasan juta hanya untuk konsumsi, snack, tenda, dan segala macam acara. Niatnya untuk sedekah atas nama yang meninggal. Tapi apakah benar belasan juta itu pahalanya mengalir? Atau justru memberatkan keluarga yang ditinggalkan? Padahal Nabi bersabda, La shadaqah illa an dhahri ghinan. Tidak ada sedekah kecuali dari kelebihan. Mari kita luruskan niat dan cara agar pahala benar-benar sampai kepada mayit dengan cara yang sangat maksimal. Tradisi masyarakat kita penuh kebaikan. Orang mati dihormati, diberi doa, keluarganya dihibur. Tapi ada satu hal yang sering luput, yaitu beban biaya. Banyak keluarga biasa, pendapatan biasa, bahkan sebagian menanggung hutang. Tapi ketika ada kematian, mereka merasa harus menghidangkan snack, konsumsi besar-besaran, biaya belasan juta hanya untuk konsumsi. Tujuannya baik, sedekah untuk yang meninggal. Tapi niat baik harus dibimbing dengan ilmu. Bagaimana cara bersedekah yang sangat maksimal? 1. Sedekah hanya dari harta yang tidak membuat miskin. Nabi Muhammad bersabda, La shadaqah illa an dhahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali dari kelebihan. Ulama menjelaskan, Man tasaddaqa wa huwa muhtaj, faddain ahaqu an yuqda. Barang siapa bersedekah padahal ia atau keluarganya butuh atau ia punya hutang, maka hutang lebih wajib ditunaikan daripada sedekah. Ini sangat relevan dengan kondisi keluarga yang sedang berduka. Penghasilan kecil, tabungan menipis, masih punya tanggungan, tapi memaksakan sedekah besar-besaran. Padahal syariat menegaskan, keluarga lebih berhak daripada orang lain. Tidak ada bagi seseorang merusak dirinya dan keluarganya demi menghidupkan orang lain, demi bersedekah kepada orang lain. Tidak, wajib baginya menghidupkan diri dan keluarganya sebelum bersedekah kepada orang lain. Ini kaidah prioritas dalam sedekah. Wajib nafkah keluarga, yang wajib melunasi hutang, baru setelah itu sedekah sunnah, yaitu sedekah untuk orang lain. Jadi kaidahnya adalah fardu lebih utama daripada sunnah. Jadi sedekah belasan juta untuk konsumsi acara, sementara keluarga sendiri masih butuh, itu menyalahi prioritas syariat. Apakah boleh? Boleh, tapi tentu ini tidak sesuai prioritas agama. Sebenarnya apa sih sedekah jariah? Banyak yang mengira asal kita sedekah makanan pas ada kematian, pahalanya ngalir terus ke mayit. Padahal yang mengalir terus itu adalah sebagaimana hadis Nabi, Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Artinya yang mengalir hanya 3. 1. Sedekah jariah, yaitu wakaf. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan. Lalu dalam riwayat lain juga disebutkan, Sab'un yajri lil abdi ajruha ba'da mauti. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal, yaitu mengalirkan sungai, artinya membuat sungai. 2. Menggali sumur. 3. Menanam pohon. 4. Membangun masjid. 5. Mewakafkan mushaf di masjid. 6. Meninggalkan anak soleh yang mau mendoakan. 7. Mengajarkan ilmu. Perhatikan, sedekah konsumsi habis dalam 10 menit, pahalanya selesai. Sedekah jariah bertahun-tahun pahalanya mengalir. Jadi bukan salah sedekah konsumsi, bukan, itu benar, itu baik. Tapi itu bukan sedekah jariah dan bukan prioritas bagi keluarga yang kekurangan. Misalkan, kita buat contoh. Misalkan
Satu keluarga mengeluarkan 15 juta untuk konsumsi. Padahal mereka orang biasa, pendapatan biasa. Coba kita tata ulang. Kita buat solusi sehat. Konsumsi cukup 3 juta saja. Sisanya 12 juta jangan dibuang untuk yang kurang tepat. Tapi gunakan saja 1 juta sebagai tabungan sedekah jariah. Contoh, dalam 1 tahun ada 50 orang meninggal di kampung itu. Artinya 1 juta per orang kali 50 sama dengan 50 juta dana sedekah jariah untuk si mayit. Bayangkan manfaatnya. Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, bisa menggratisi buku pelajaran anak-anak, membantu guru ngaji TPQ, madrasah atau ngaji sore, membantu gaji guru TPQ, madrasah, dan ngaji sore, membangun perpustakaan kecil, membeli mushaf untuk masjid, bikin sumur bor untuk masjid atau TPQ, membantu fakir miskin setiap bulan, renovasi tempat wudhu, membantu siswa yatim beli alat sekolah, dan lainnya. Ini baru satu desa. Bayangkan kalau dilakukan seluruh masyarakat. Tentu pahalanya sangat luar biasa. Dan pahala seluruh itu mengalir kepada siapa? Kepada orang yang meninggal dan semua yang berpartisipasi. Itulah sedekah cerdas, itulah sedekah jariah, itulah sedekah yang ilmiah sekaligus sosial. Saudaraku, kematian itu menyentuh hati kita. Kita ingin menghadiahkan pahala, tapi jangan sampai niat baik berubah menjadi beban. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan justru tertatih secara finansial, secara keuangan. Sedekah terbaik untuk mayit adalah sedekah yang tidak membuat keluarga berat dan manfaatnya bisa panjang. Jangan sekedar menghidangkan snack habis 10 menit, tapi bangunlah kebaikan yang hidup 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi. Mayit tidak butuh pesta, mayit butuh doa dan amalan-amalan, dan juga sedekah jariah yang mengalir. Jika Anda ingin masyarakat lebih memahami sedekah jariah dan cara membantu mayit dengan benar, bantu sebarkan video ini, dan mari tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan sedekah kami mengalir tanpa henti." Semoga ini menjadi pahala untuk orang tua kita dan orang-orang tercinta yang telah tiada. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian Islam berikutnya yang juga sangat penting dan mencerahkan hati.